Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i muallifil kutub khususan mu'allif Lubul Usul wa ila jami'i masyayikh al-Buya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa munawwifina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai tesis S2 marhalah saniyah dengan judul Tahrijul Furu' alal Usul min Kitabi Mahali fi mas'alati tasmiyah inda zabhi fi mas'alati tasmiyah inda zabhi. Metode dari usul menuju sahih dari kitab Mahali dalam masalah membaca bismillah pada waktu menyembelih hewan. Lalu dalam tesis ini khutuwatul bahsi, metode analisa menggunakan usul sahih mengenai bab majaz dan hakikat. Lalu data primer adalah Mahali dan Lubul Usul. Lalu data sekunder yaitu syarahnya Mahali mulai dari Nihayatul Muhtaj Jamal Syarwani Majmu' dan lain-lain. Lalu data sekunder mengenai fiqh, mengenai usul fiqh, syarahnya Lubul Usul mulai dari Royatul Usul, Tariqatul Usul, Jam'ul Jawami', Tasniful Masyami', Hasiyah Al-Athar, Awatibus Syafi' atau kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sebelum menganalisa tesis, alangkah barokahnya membaca Lubul Usul halaman
131. Sebelah saya Bapak Muhammad calon S2 calon marhalah saniyah. Beliau al-alim al-alamah dari Aceh. Beliau sekarang masih ujian S1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsisu aula minhuma. Dalam Lubnul Usul Imam Syahariya Al-Ansari mengatakan wa tahsisu aula minhuma. Tahsis lebih utama daripada majas dan nakal atau majas nakal. Lalu dalam Royatul Usul mengatakan aulu wa tahsisu aula minhuma ay minal majasi wan naqli. Fa idza ihtamala al-kalamu tahsisan wa majasan au tahsisan wa naqlan fahamluhu ala tahsisi aula. Dalam Royatul Usul mengatakan apabila ada suatu lafaz yang mana lafaz ini ihtimalun bisa diarahkan, bisa dimaknani dengan majas atau tahsis, maka dalam hal ini pendapat Al-Asy'ah mengatakan at-tahsis aula minal majas. Dalam lafaz Al-Asy'ah fihi isyaratun. Lafaz Al-Asy'ah ini adalah isyarah bahwa ulama usul kelompok Syafi'iyah, kelompok Hanafiyah terjadi silang pendapat. Al-Asy'ah pendapat yang Al-Asy'ah mengatakan tahsis lebih utama daripada mengamalkan makna majas. Dalam Royatul Usul khilafiyah ini muncul dari suatu ayat surat Al-An'am ayat 121. Wala taqtulu mimma lam yuzkar ismullah. Dari ayat inilah kelompok Syafi'iyah, kelompok Hanafiyah terjadi silang pendapat.
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله. Janganlah umat Islam, janganlah kalian memakan hewan yang pada waktu menyembelihan tidak menyebut nama Allah. Wa innahu lafis'un. Sebab demikian ini tergolong fasik. Mengenai ayat ini, lam yuzkar ismullahu alaihi. Kelompok Syafi'iyah mengatakan maknanya adalah majas. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan maknanya adalah tahsis. Kelompok Hanafiyah mengatakan lafaz lam yuzkar ismullah maknanya umum, hakikat umum. Janganlah engkau memakan hewan yang pada waktu menyembelih tanpa menyebut bismillah atau tanpa membaca bismillah. Ini umum. Lalu ditahsis kecuali pada waktu menyembelih lupa membaca bismillah. Ini makna tahsis. Dan ini metode usul atau khutuwatul bahsi yang diambil, yang diamalkan oleh kelompok Hanafiyah. Sesuai dalam Royatul Usul yang mengatakan fa'ala al-Hanafi ay mimma lam yutalafat bil basmalati inda zabhi wa husya minhu nasiha fatahillu zabihatuhu. Ini kelompok Hanafiyah. Kelompok Hanafiyah mengenai ayat wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahu alaihi. Kelompok Hanafiyah mengenai ayat surat Al-An'am ayat 121 mengatakan janganlah kalian memakan hewan yang pada waktu menyembelih tidak mengucapkan bismillah kecuali apabila lupa.
Ini kelompok Hanafiyah. Lalu dalam Royatul Wusul mengatakan wa qala ghairuhu wa qala lan dawuh sapa ghairuhu liyane Hanafiyah wa qala ghairuhu lalu dalam Thariqatul Wusul yang dimaksud ghairuhu adalah termasuk Syafi'iyah. Dalam Thariqatul Wusul qauluhu ghairuhu ay asy-Syafi'i wa qala ghairuhu ay asy-Syafi'i. Lafaz qala minaknya minak ajwaf. Minak ajwaf nazamnya adalah wasani anwa'i ainan u'il wasamihil ajwaf qala qad musil qala qad musil. Contoh bina ajwaf qala. Muncul pertanyaan, apa tasrif istilahi lafaz qala? Jawabannya qala yaqulu qawlan wa maqalan fa huwa qailun wa dzaka maqulun qul la taqul maqalun maqalun miqalun. Muncul pertanyaan, apa isim fa'il qala? Lalu apa i'lalnya? Lalu apa alfiyahnya? Jawabannya qala isim fa'ilnya qailun. Qala yaqulu qawlan wa maqalan fa huwa qailun. Qailun aslu qawilun. I'lalnya adalah ulikat al-wawu hamsyatan liwuqu'iha baca alif syaidah fi ismil fa'il. Alfiyahnya adalah ahruful iqtaliyata tumutiyah fa'aqtilil hamsyata min wawin waya akhiran isra alifin fitawafi sya'ili ma'u'ila aina la'ahwi. Qala yaqulu qawlan
wa maqalan fahuwa qailun. Apa fi'il madhinya? Jawabannya qala. Apa i'lalnya qala? Jawabannya qala aslu qawala. Ulikat al-wawu alifan litaharuqiya wan fitahi ma qablaha fasyara qala. Wawu diganti alif. Alfiyahnya min wawil awiyain bitahriqil musil. Ini fi'il madhinya. Fi'il mudhari'nya qailun. Qailun ulibat al-wawu hamsyatan. Dalam Royatul Wusul mengatakan wa qala ghairuhu ay asy-Syafi'i, seperti pendapat Imam kelompok Syafi'i. Kelompok Syafi'i mengatakan mengenai ayat wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahu alaihi. Kelompok Syafi'i mengatakan maknanya adalah majas. Muncul pertanyaan, kelompok Syafi'i mengatakan maknanya adalah majas. Muncul pertanyaan, majas apa? Apakah majas mursal atau majas isti'arah? Dalam hal ini Thariqatul Wusul menjawab majasan mursalan ala qatuhu al-mujawarah. Majasnya majas mursal, sedangkan alaqahnya adalah mujawarah. Muncul pertanyaan, apa nazam majas isti'arah? Jawabannya dalam nazam Maknun mengatakan wal isti'aratu majasun ulqatu tasabun a'asatin syaja'atu. Ini majas isti'arah. Majas isti'arah yaitu alaqahnya, titik temunya yaitu tasyabuh. Seperti ra'aitu asyadan fil masjid ay rajulun syuja'un. Majas yang muncul dari alaqah tasyabuh
maka namanya majas isti'arah. Lalu dalam ayat wala ta'tulu mimma lam yut'ari ismillah, lam yut'ari ismullahum, lam yut'ari ismullahi alaihi wa innahu lafis'un, ini majas mursal. Majas mursal dalam Jawahirul Maknun nazamannya sama bihi tasyabuhun ala otuh juz'un wa ulun au mahalun ala tuh. Fama siwa tasyabuhun ala otuh juz'un wa ulun au mahalun ala tuh. Itu nazaman Jawahirul Maknun mengenai perbedaan majas isti'arah dan majas mursal. Majas isti'arah nazamannya wal isti'aratu majasun ulqatu nasyabun ha'asatin syaja'atu. Ini nazaman majas isti'arah. Lalu nazaman majas mursal atau dalam ayat wala ta'tulu mimma lam yut'ar ismillah, nazamannya fama siwa tasyabuhin ala qatuh juz'un wa ulun au mahalun ala tuh darfun wa matruhun musyabakun syabab wasfun limatin au ma'alin murtaqab. Dalam Thariqatul Wusul mengatakan kelompok Syafi'iyah mengenai ayat wala ta'tulu mimma lam yut'ar ismillah, ini termasuk majas mursal. Dalam ayat wala ta'tulu mimma lam yut'ar ismullahi alaihi wa innahu lafis'un, ini adalah majas mursal sesuai dalam Thariqatul Wusul halaman 132 yang ditulis oleh Rais Am Nahdlatul Ulama Kyai Syahal Mahfud, Jawa Tengah. Majasan mursalan ala qatuhu al-mujawarah. Lafaz tasmiyah lam yut'ar ismillah, membaca bismillah, ini majas mursal, yaitu alaqahnya mujawarah. Lafaz tasmiyah yang dimaksud adalah zabhu.
lafaz membaca bismillah, lalu yang dimaksud adalah az-zabhu, menyembelih. Sebab alaqahnya mujawarah. Pada umumnya, pada ghalibnya menyembelih besertaan dengan membaca bismillah, sehingga mujawarah, berdampingan. Dalam Jawairul Maknun, contoh faedah mujawarah semisal ra'aitu al-jidara, saya melihat syait yang ada di samping tembok. Ini majaz mursal, alaqatuhu mujawarah. Sebab tasmiyah, membaca bismillah, pada umumnya, pada ghalibnya, sebelumnya membaca bismillah, sehingga fi'lu, pekerjaan menyembelih ini berdampingan membaca bismillah, sesuai dalam Thariqatul Wusul, qauluhu takbiran ay fal muradu bi dzikrillah az-zabhu majasan mursalan alaqatuhu al-mujawarah. Sehingga sesuai dalam Ghayatul Wusul, wa qala ghayruhu ay mimma lam yutbah takbiran anil zabhi bima yuqarinuhu ghaliban minat tasmiyati. Fala tahillu zabihatul mu'tamiti litarqiya alal awal dunasyani. Alal awal dalam Ghayatul Wusul, lalu dalam Thariqatul Wusul yang dimaksud awal adalah kelompok Hanafi, lalu dunasyani kelompok Syafi'i. Dalam Ghayatul Wusul mengatakan seandainya syait menyembelih hewan lalu sengaja meninggalkan basmalah, syait dengan sengaja tidak membaca bismillah, maka tidak sah alal awal. Berbeda dari pendapat Hanafi, tidak sah apa yang disembelih oleh syait. Fala tahillu dhabihatul mu'tamiti litarqiya alal awali. Alal awal ay Hanafiyah. Dunasyani, sedangkan pendapat Syani yaitu kelompok Syafi'iyah mengatakan halal walaupun pada waktu menyembelih sengaja tidak membaca bismillah. Wa fil ayatil ukhra Zakartu, lalu dalam ayat lain Imam Syar'ashi mengatakan
dalam syarahnya Jam'ul Jawami' yaitu kitab Al-Aslu fi Jam'ul Jawami' Imam Syahariya Al-Ansari menampilkan dalil lain. Lalu dalam Thariqatul Wusul mengatakan kelompok Syafi'iyah mengatakan halal apabila syekh menyembelih hewan dengan sengaja tidak membaca bismillah. Kelompok Syafi'iyah memiliki dalilnya adalah dhabihatul muslim halalun zuhira ismullah aw lam yudhar. Ini dalil lain yang ditampilkan oleh Imam Syafi'i atau kelompok Syafi'i. Dhabihatul muslim halalun zuhira ismullah am lam yudhar. Lalu mengenai ayat wala ta'ulu mimma lam yudhar bismillah, mengenai ayat ini kelompok Syafi'iyah mengatakan maknanya adalah majas, sehingga pemahaman ayat janganlah engkau memakan hewan yang tidak disembelih. Ini makna yang dipahami oleh kelompok Syafi'iyah. Lalu makna majas ini sebab kelompok Syafi'iyah memiliki dalil lain, banyak dalil. Salah satunya adalah sebab ahlul kitab sembelihannya halal, padahal pada umumnya ahlul kitab tidak membaca bismillah. Lalu dalam kitab Al-Bajuri syarahnya Fathul Qorib mengenai ayat ini adalah hewan yang disembelih dengan membaca nama Tuhan selain Allah atau membaca nama berhala, ini termasuk perbuatan fasik. Sehingga dalam kitab Bajuri mengatakan yang dimaksud ayat itu adalah pada zaman dahulu, pada waktu kelompok non-muslim, kelompok Makkah sebelum masuk Islam, apabila menyembelih hewan menyebut nama berhala, sehingga perbuatan ini termasuk fasik atau tidak halal. Sehingga mengenai ayat ini yang dimaksud adalah menyembelih dengan menyebut nama berhala, maka janganlah engkau memakan hewan tersebut.
Sehingga seandainya membaca dengan nama Allah maka halal, dan seandainya menyembelih dengan menyebut nama Allah ini adalah sunnah, tidak wajib tetapi sunnah. Ini kelompok Syafi'iyah. Lalu dalam masalah usul fiqh ini muncul Imam Hasyiah Al-Attar. Dalam kitab Hasyiah Al-Attar, ini kitab Hasyiah Al-Attar mengatakan fala yalzamu min aunil mas'alah mulkihatan fil usuli an takuna murakihatan fil furu'i. Dalam hal ini kelompok Syafi'iyah apabila dilihat dari ilmu usul, kelompok Syafi'iyah lemah. Sebab dalam usul mengatakan wa tasis aula minal majaz. Dalam ayat ini Hanafi menggunakan tasis. Lalu kelompok Syafi'iyah menggunakan majaz. Dan tasis lebih utama daripada majaz. Dalam ilmu usul fiqh, kelompok Syafi'iyah lemah. Kelompok Hanafi murakihatan, unggul atau menang. Lalu Hasyiah Al-Attar mengatakan fala yalzamu min aunil mas'alati murakihatan fil usuli antauna murakiyatan fil furu'i. Walaupun secara ilmu usul fiqh tasis lebih utama dari majaz, tetapi dalam wilayah furu'iyah Syafi'iyah lebih memilih makna majaz, yaitu majaz mursal, alaqahnya adalah mujawarah. Nazuman maknunnya adalah fama siwa tasyabuhun alaqatuh juz'un wa ulun au mahalun alaqatuh. Ini Khutuwatul bahsi, metode analisa tesis menggunakan majaz. Lalu setelah mengetahui usul fiqh, lalu melihat kitab fiqhnya, melihat kitab fiqh Syafi'iyah, yaitu data primer, kitab Mahali. Dalam kitab Mahali, dalam pembahasan dzabihah atau penyembelihan hewan wasyaid, dalam kitab Mahali mengatakan sunnah pada waktu menyembelih, sunnah membaca bismillah. Dalam kitab Mahali bab dzaba'ih wal wasyaid,
mengatakan wa yuwajjihu lil iblaqi labiha tahum wa ayyaqula inda zabhi bismillahirrahmanirrahim bismillah wa yusalli ala nabi wa la yaqul bismillah wa ismillah wa yusalli ala nabi wa ayyaqula inda zabhi bismillah. Disunahkan pada waktu menyembelih untuk membaca bismillah. Ini dalam kitab mahalinya atau data primer yaitu mahali. Lalu sunnah membaca bismillah ini khutwatul basi metode usul menggunakan majas. Lalu dalam Nihayatul Muhtaj mengatakan sunnah lalu mengenai ayat wala ta'ulu mimma lam yu'ari bismillah, ini maksudnya janganlah memakan hewan yang disembelih atas nama berhala. Sehingga seandainya disembelih atas nama Allah atau bismillah maka halal dan ini sunnah. Lalu kenapa kelompok Syafi'iyah memiliki takwil atau majas? Sebab melihat ayat setelahnya wa innahu lafis'un, sebab perbuatan menyembelih hewan atas nama berhala ini tergolong fasik. Perbuatan fasik salah satunya menyembelih hewan atas nama berhala. Ini dalam Nihayatul Muhtaj atau dalam Muhni Muhtaj mengatakan kenapa kelompok Syafi'iyah halal hewan yang disembelih tanpa membaca bismillah, sebab sembelihan akhir kitab halal dan ini ada hadisnya. Sehingga dalam kitab-kitab fikih yang mendukung data primer mulai dari Nihayatul Muhtaj, Muhni Muhtaj, ini semuanya sama. Lalu melihat ayat lain au fis'un uhilla liharillah bihi, ini memandang orinah fasik, maka yang dimaksud ayat adalah zaman dahulu non muslim andaikan menyembelih membaca nama berhala. Inilah tesis yang berjudul Tahrijul Furu' alal Usul min kitab mahali fi mas'alati tasmiyah inda zafi inda Syafi'iyah. Mudah-mudahan dengan ngaji Tahrijul Furu' alal Usul
bisa membantu santri. Mudah-mudahan mendapat ilmu manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.